dari SMA Negeri 1 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengajak kalian semuanya untuk berpetualangan secara virtual. Wah, petualangannya ngapain aja tuh? Tur Monumen Tour. Jadi, kalian akan kita ajak untuk mengunjungi monumen-monumen yang ikonik yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Wow, nice banget. Kali ini bakal ada 3 tempat yang menjadi checkpoint kita pada kali ini. Mau tahu keseruannya? Yuk ikutin kami. Nah, teman-teman semuanya, ini dia checkpoint pertama kita, Tugu Yogyakarta. Yogyakarta, the most unique monument in Yogyakarta. Tugu Yogyakarta ini biasanya sering disebut dengan simbolik Daerah Istimewa Yogyakarta. For your information, Tugu Yogyakarta dibangun pada tahun 1755 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I. Kondisi Tugu Yogyakarta ini berubah total pada 10 Juni 1867, di mana saat ini terjadi bencana alam gempa bumi besar sehingga bangunan Tugu runtuh. Ketinggian bangunan pun menjadi lebih rendah, yakni 15 meter atau 10 meter. Sejak saat itulah Tugu itu disebut sebagai The White Pole atau Pol Putih. Perombakan bangunan Tugu saat itu sebenarnya merupakan taktik Belanda untuk mengikis persatuan antara rakyat dan raja. Namun melihat perjuangan rakyat dan raja di Yogyakarta yang berlangsung sesudahnya, akhirnya upaya tersebut tidak berhasil. Nah teman-teman, ngomong-ngomong soal Yogyakarta, ada salah satu peristiwa penting yang tidak boleh terlupakan di balik damainya Yogyakarta. Checkpoint kedua, Monumen Serangan Umum 1 Maret. Monumen ini dibangun untuk memperingati serangan tentara Indonesia terhadap Belanda pada tanggal 1 Maret 1949. Bisa diceritakan lebih lagi nggak tentang peristiwa serangan umum 1 Maret? Tentu bisa dong, tapi biar lebih kredibel lagi langsung saja dijelaskan oleh beliau yang ahlinya. Maka dari itu langsung saja kita diskusikan bersama dengan Profesor Margana. Bagaimana secara singkat serangan umum 1 Maret? Ya, serangan umum 1 Maret itu kalau diurut ke belakang dimulai dari agresi militer Belanda terhadap kota Yogyakarta pada bulan Desember 1948. Setelah menguasai ibu kota Jakarta, kemudian ibu kota RI pindah ke Yogyakarta, kemudian Belanda kembali melakukan agresi terhadap ibu kota RI yang ada di Yogyakarta. Pada agresi itu semua pemimpin RI, Soekarno, Hatta beserta para menterinya ditangkap dan dibuang ke Sumatera dan beberapa tempat lain. Nah, selama menduduki ibu kota Yogyakarta itu, Belanda melakukan provokasi dan juga propaganda bahwa tentara nasional Indonesia sudah habis, RI sudah nggak ada. Nah, satu-satunya menteri yang tidak dibuang oleh Belanda adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sehingga untuk membuktikan
pada dunia internasional bahwa RI masih ada, TNI masih ada, maka Sri Sultan mengusulkan pada Jenderal Sudirman agar diadakan serangan umum. Lalu muncullah instruksi dari Jenderal Sudirman agar Pak Sultan berkoordinasi dengan Pak Harto yang ada di sekitar kota Yogyakarta. Kemudian diundanglah Pak Harto masuk keraton untuk membicarakan serangan umum 1 Maret dan disepakati serangan dilakukan di waktu fajar tanggal 1 Maret itu. Itulah mengapa serangan ini disebut juga serangan fajar. Serangan persis dilakukan setelah sirine kota jam 6 itu berbunyi, lalu serangan serentak dilakukan. Kemudian Belanda terusir dari kota dan meminta bantuan dari tentara dari Semarang. Akhirnya tentara Belanda berhasil membawa bantuan pasukan dari Semarang, dan akhirnya PBB memaksa kepada Belanda agar mau berunding. Dan akhirnya perundingan terus dilakukan, berhasil membuat kesepakatan KNB di mana Belanda menarik pasukan dari Yogyakarta dan mengakui penyerahan kedaulatan kepada Indonesia pada tahun 1949. Nah, itulah sejarah singkat serangan umum 1 Maret. Sebenarnya dalam peristiwa serangan umum 1 Maret itu, peristiwa manakah yang terdapat nilai-nilai solidaritas yang mungkin dapat generasi muda contoh? Nah, itu semua serangan ini tidak akan berhasil kalau tidak ada solidaritas bersama antara pemimpin dan para prajurit, para pemimpin politik, prajurit, dan juga rakyat kebanyakan. Jadi sebelum diadakan serangan 1 Maret itu persiapan atau gerilya tentara itu kan berada di wilayah-wilayah pedesaan. Nah, di situ masyarakat desa memiliki solidaritas tinggi untuk membantu para gerilyawan baik TNI maupun Laskar itu agar mereka bisa terus melakukan pengamanan, memberi mereka tempat, perlindungan, menyediakan mereka logistik, makanan. Nah, ini solidaritas masyarakat. Pemuda, orang tua, perempuan, laki-laki semuanya terlibat, bahkan remaja, anak-anak banyak yang terlibat menjadi kurir-kurir itu, mata-mata kota untuk memantau keadaan. Jadi itu memang serangan umum 1 Maret itu adalah simbol kesatuan antara rakyat dengan tentara dan pemimpinnya. Jadi mereka berjuang bersama untuk kemerdekaan Indonesia. Peristiwa sejarah serangan umum 1 Maret itu meninggalkan beberapa nilai solidaritas yang harus diteruskan generasi muda, gitu ya, Prof? Ya, nilai kesatuan kalau kita bersatu bisa kuat dan berhasil. Nah, itu tadi penjelasan singkat oleh Profesor Margana tentang peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Wah, informatif banget ya teman-teman semuanya. By the way, teman-teman semuanya, masih ada satu lagi monumen yang wajib kita kunjungi nih. 1, 2. Oke, let's go. Checkpoint ketiga, Monjali, Monumen Jogja kembali. Dibangun sebagai tanda dari ditariknya tentara Belanda dari ibu kota. Saat itu ibu kotanya ialah Yogyakarta. Nah, Monumen Jogja kembali ini juga menjadi napak tilas peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Nah, gimana nih guys petualangan virtual kita pada kali ini? Seru banget dong pastinya. Nah, itulah tadi beberapa peninggalan sejarah yang ada di daerah istimewa Yogyakarta.
Perlu kita ketahui bersama bahwa monumen-monumen yang kita kunjungi tadi bukanlah sekadar monumen, melainkan momen sejarah yang di dalamnya terdapat nilai-nilai yang dapat kita implementasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Betul banget. Lalu, apa harapan kami untuk Indonesia di tahun 2045? Kami berharap pemerintah Provinsi DIY mengupayakan agar peringatan peristiwa serangan umum 1 Maret dijadikan hari libur nasional. Dengan begitu, nilai-nilai solidaritas, persatuan, dan kesatuan tidak hanya dapat dirasakan oleh masyarakat lokal saja, melainkan bisa dirasakan seluruh masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, tidak hanya pemerintah saja yang turun tangan. Lalu, siapa yang menjadi faktor utamanya? Ya, tentu kita, generasi muda penerus bangsa. Di mana kita dapat mempersiapkan diri, yaitu dengan meneladani pahlawan yang telah berjuang. Salah satunya adalah mengimplementasikan nilai-nilai solidaritas untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Jika bukan kita, siapa lagi?